Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa perkara pidana atas nama terdakwa Jamal alias Pak Jamal dan kawan-kawan dibuka dan persidangan perkara akan menyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 160 garis miring PIT 2021 PT KDI demi keadilan masyarakat Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan yang pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa. Terdakwa 1, nama lengkap Jamal alias Pak Jamal. Dengan identitas selanjutnya, terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 14 Juli 2021. Terdakwa 2, nama lengkap Roslina Api alias Ibu Lina, identitas sebagaimana telah terurai. Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan sekarang. Para terdakwa didampingi oleh Herdi Jaya Ibrahim SH, advokat penasihat hukum pada kantor hukum HDZ Law Office and Partners yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Lalo Lara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari nomor register 262 garis miring PIT garis miring 21 garis miring PNKDI. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi dan seterusnya menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatif. 1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 Kitab Undang Pidana, atau dakwaan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 301 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Membaca surat tuntutan penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendari sebagai berikut yang telah dibacakan. Membaca putusan Pengadilan Negeri tanggal 21 September 2021 nomor 390 PIT B garis miring 2021 garis miring PNKDI yang amar bunyinya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Jamal alias Pak Jamal dan terdakwa 2 Roslina Api alias Ibu Lina telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Jamal alias Pak Jamal dengan pidana penjara selama 4 bulan dan terdakwa 2. Roslina Api alias Ibu Lina dengan pidana penjara selama 2 bulan. Ketiga, menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana menyatukan. Keempat, menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 lembar celana panjang warna krem garis miring abu-abu terdapat bercak bekas darah dikembalikan kepada saksi Ejong alias Farhan 1 rangkap BAP tertanggal 1 Januari 2021 pukul 13 WITA atas nama Roslina Api alias Lina beserta 1 lembar berita acara penyimpanan atau janji atas nama Roslina Api alias Lina tertanggal 1 Januari 2021 pukul 12.55 WITA terlampir dalam perkara. Yang keenam, membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing jumlah Rp2.000. Setelah membaca akta permintaan banding, relas pemberitahuan banding, akta permintaan banding yang dibuat relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat memori banding dari penuntut umum dan demikian memori banding dari para terdakwa, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari. Menimbang bahwa permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum para terdakwa telah diajukan dalam tengah waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut yang telah dibacakan, yang pada pokoknya menerima permohonan banding dari penuntut umum menyatakan terdakwa 1. Jamal alias Pak Jamal dan terdakwa 2 Roslina alias Api bin Ibu Lina
bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pidana pada pasal 1 junto pasal 55 ke 1 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 6 bulan dan terdakwa 2 Roslina alias Lina, Ibu Lina dengan pidana penjara selama 4 bulan serta dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Barang bukti dikembalikan kepada Ejong alias Farhan dan ada barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara. Yang kelima, menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Menimbang bahwa atas memori banding oleh penuntut umum, penasihat hukum para terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut juga dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut dianggap juga telah dibacakan. Menimbang bahwa atas memori banding dari penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 390 B 2021 garis miring KDKI tanggal 20 September 2021 dan juga telah membaca memori banding yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, demikian juga kontra memori banding masing-masing pihak. Majelis hakim tingkat banding mendapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan demikian bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka pada dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 31 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan berdasarkan fakta sebagai berikut di bawah ini. Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata para terdakwa telah menjalani penahanan di rumah tahanan negara sejak tanggal 14 Juli 2021, sedangkan pidana dijatuhkan oleh majelis tingkat pertama selama 4 bulan kepada terdakwa 1 dan 2 bulan kepada terdakwa 2. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata lamanya para terdakwa berada dalam tahanan lebih lama dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karenanya lamanya para terdakwa berada dalam tahanan lebih lama dari pidana yang dijatuhkan, sehingga lama pidana yang harus dijatuhkan tersebut harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 September 2021 nomor 390 Pit B 2021 garis miring PN KDI harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang boleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dari pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Mengingat pasal 55 ayat 1, pasal 55, pasal 351 ayat 1 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1921 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan para terdakwa tersebut. 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 September tahun 2021 nomor 390 garis miring Pit B garis miring 21 garis miring KDI yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Jamal, terdakwa 1 Jamal alias Pak Jamal dan terdakwa 2 Roslina Api alias Ibu Lina telah terbukti secara sah demikian bersalah melakukan tindak pidana serta bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Jamal alias Pak Jamal dan terdakwa 2 Roslina Api alias Ibu Lina dengan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan dan 20 hari. 3. Menetapkan agar masa penahanan terjalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya tidak dijatuhkan. 4. Agar para terdakwa tetap ditahan. 5. Merintahkan barang bukti berupa 1 lembar celana panjang warna krem atau abu-abu
yang terdapat bercak darah dikembalikan kepada saksi Ejong alias Farhan satu rangkap BAP tanggal 1 Januari 2021 atas nama Roslina Api alias Lina beserta satu lembar berita acara penyumpahan janji atas nama Roslina alias Api tetap terlampir dalam perkara yang keenam membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Demikian di Ketua Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami berkonsultasi Majelis Hukum Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis Bonar Harenja SMH dan Usman SHMA, para anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 160/PIT 2021 PTKDI tanggal 21 Oktober 2021 dan putusan tersebut dibacakan oleh persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta Abdul Qadir SH panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh penuntut umum maupun terdakwa atau penasehat hukumnya. Dengan ini keseluruhan pemeriksaan perkara selanjutnya perkara kami menyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa perkara pidana atas nama terdakwa Jamal alias Pak Jamal dan kawan-kawan dibuka dan persidangan perkara akan menyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 160/PIT 2021 PTKDI demi keadilan masyarakat Ketua Yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan yang pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa. Terdakwa 1, nama lengkap Jamal alias Pak Jamal. Dengan identitas selanjutnya, terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 14 Juli 2021. Terdakwa 2, nama lengkap Roslina Api alias Ibu Lina, identitas sebagaimana telah terurai. Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan sekarang. Para terdakwa didampingi oleh Herdi Jaya Ibrahim SH, advokat penasihat hukum pada kantor hukum
HDZ Law Office and Partners yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Lalo Lara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari nomor register 262-PIT-21-PNKDI. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi dan seterusnya, menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatif. 1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 Kitab Undang Pidana, atau dakwaan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 301 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Membaca surat tuntutan penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendari sebagai berikut yang telah dibacakan. Membaca putusan Pengadilan Negeri tanggal 21 September 2021 nomor 390 PIT B garis miring 2021 garis miring PNKDI yang amar bunyinya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Jamal alias Pak Jamal dan terdakwa 2 Roslina Api alias Ibu Lina telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Jamal alias Pak Jamal dengan pidana penjara selama 4 bulan dan terdakwa 2 Roslina Api alias Ibu Lina dengan pidana penjara selama 2 bulan. Ketiga, menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana menyatukan. Keempat, menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 lembar celana panjang warna krem garis miring abu-abu terdapat bercak bekas darah dikembalikan kepada saksi Ejong alias Farhan. 1 rangkap BAP tertanggal 1 Januari 2021 pukul 13 WITA atas nama Roslina Api alias Lina beserta 1 lembar berita acara penyumpahan atau janji atas nama Roslina Api alias Lina tertanggal 1 Januari 2021 pukul 12.55 WITA terlampir dalam perkara. Yang keenam, membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing jumlah Rp2.000. Setelah membaca akta permintaan banding, relas pemberitahuan pemerintahan banding, akta permintaan banding yang dibuat relas pemberitahuan pemerintahan banding yang dibuat memori banding dari penuntut umum dan demikian memori banding dari para terdakwa, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari. Menimbang bahwa permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum para terdakwa telah diajukan dalam tengah waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan, yang pada pokoknya menerima permohonan banding dari penuntut umum menyatakan terdakwa 1. Jamal alias Pak Jamal dan terdakwa 2 Roslina alias Api bin Ibu Lina bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 91 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 6 bulan dan terdakwa 2 Roslina alias Lina Ibu Lina dengan pidana penjara selama 4 bulan serta dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Barang bukti dikembalikan kepada Ejong alias Farhan dan ada barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara. Yang kelima, menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Menimbang bahwa atas memori banding oleh penuntut umum, penasihat hukum para terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut juga dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut dianggap juga telah dibacakan
menimbang bahwa atas memori banding dari penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 390 B 2021 garis miring KDKI tanggal 20 September 2021 dan juga telah membaca memori banding yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, demikian juga kontra memori banding masing-masing pihak. Majelis hakim tingkat banding mendapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka pada dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 31 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan berdasarkan fakta sebagai berikut di bawah ini. Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata para terdakwa telah menjalani penahanan di rumah tahanan negara sejak tanggal 14 Juli 2021, sedangkan pidana dijatuhkan oleh majelis tingkat pertama selama 4 bulan kepada terdakwa 1 dan 2 bulan kepada terdakwa 2. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah ternyata lamanya para terdakwa berada dalam tahanan lebih lama dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karenanya lamanya para terdakwa berada dalam tahanan lebih lama dari pidana yang dijatuhkan, sehingga lama pidana yang harus dijatuhkan tersebut harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 September 2021 nomor 390 Pit B 2021 garis miring PN KDI harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang boleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dari pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Mengingat pasal 55 ayat 1, pasal 55, pasal 351 ayat 1 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan para terdakwa tersebut. 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 September tahun 2021 nomor 390 garis miring Pit B garis miring 21 garis miring KDI yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Jamal, terdakwa 1 Jamal alias Pak Jamal dan terdakwa 2 Roslina Api alias Ibu Lina telah terbukti secara sah demikian bersalah melakukan tindak pidana serta bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Jamal alias Pak Jamal dan terdakwa 2 Roslina Api alias Ibu Lina dengan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan dan 20 hari. 3. Menetapkan agar masa penahanan terjalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana dijatuhkan. 4. Agar para terdakwa tetap ditahan. 5. Merintahkan barang bukti berupa 1 lembar celana panjang warna krem atau abu-abu yang terdapat bercak darah dikembalikan kepada saksi Ejong alias Farhan, 1 rangkap BAP tanggal 1 Januari 2021 atas nama Roslina Api alias Lina beserta 1 lembar berita acara penyumpahan janji atas nama Roslina alias Lina tetap terlampir dalam perkara yang keenam membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Demikian diputuskan para penasihat tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami berkonsultasi Majelis Hukum Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis Bonar Harenja SMH dan Usman SKMA, para anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 160 garis miring Pit garis miring 2021 garis miring PTKDI tanggal 21 Oktober 2021 dan putusan tersebut dibacakan oleh persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Kota serta Abdul Qadir SH Panitera Pengganti
pada pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh penuntut umum maupun terdakwa atau penasehat hukumnya. Dengan ini keseluruhan pemeriksaan perkara selanjutnya perkara akan menyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Siap? Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin duduk kembali.